Perhatikan ya. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana Umar bin Khattab itu melarang ya, melarang nikah mut'ah ini. Nih. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abdullah bin Abbas ya, RA mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu, seorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan, beberapa lama akan tinggal. Lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa bermukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya hingga turunnya ayat yang berbunyi. Nih, ayatnya berbunyi nih. Itu ada suratnya. Ya, aduh jangan ditutup kamera. Sebagaimana Al-Quran. Nih, perhatikan ya. Nah ini, saya bacakan lagi nih. Misalnya tentang mut'ah, dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkan. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Antara lain sebagai berikut. Dari Saburah al-Jurhani. Sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi dalam peperangan Fathul Makkah. Kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Ya. Katanya, kemudian ia Saburah tidak pernah keluar sehingga Rasulullah mengharamkan kawin mut'ah itu. Ini nikah mut'ah ini yang mengharamkan ini kontroversi sampai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya yang mengharamkan ini. Ya. Jangan dibalik kameranya, jangan malu jadi orang Islam. Nih, katakan ya nih. Dalam satu riwayat dari Arabi, nih, ini perhatikan. Wahai manusia, ini kata Rasulullah nih. Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Kemudian ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu pernah dihalalkan. Nah, itu kan ada. Berarti haram sampai hari kiamat. Oke, berarti sempat dihalalkan nggak? Berarti haram. Berarti pernah halal nggak? Apa? Pernah halal nggak? Zaman dulu. Pernah sekali-kali karena lihat kondisi dan keadaan. Pernah halal nggak? Pernah halal nggak? Pernah saat zaman perang. Nih, saya tunjukin dalilnya ya. Di mana sebenarnya itu dalam Al-Quran? Nih, saya kasih tunjuk dalilnya dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Nih, waduh, memang orang Islam sulit ini dengan menerima kenyataan. Perhatikan. Nih, surat An-Nisa ayat yang ke-24. Lihat ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali wanita yang bersuami pun boleh, yaitu wanita-wanita yang bersuami yang keadaannya seperti apa? Yang sudah jadi budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya telah disetubuhi ya, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, berikan bayarannya sebagai suatu kewajiban. Nah ini. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Jadi kalau kalian sudah saling merelakan, oke, seminggu kita cerai ya, iya. Gak apa-apa. Yang penting maharnya sudah dibayar. Merelakan dia dengan mahar, ya udah berarti nggak apa-apa. Misalnya kata perempuannya, nggak apa-apa lah, saya nggak kasih mahar. Ini masalah nikah mut'ah. Kalau nggak percaya baca dalam tafsir-tafsirnya. Ini loh, banyak ini. Ini berbicara tentang nikah mut'ah. Gimana sih? Nih baca di sini banyak ini ya. Nih, baca aja di sini banyak ini. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Nih, bukan untuk berzina, tapi untuk menikah. Ya, dikasih maharnya. Yakni mahar yang kamu relakan. Nih, Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Ini tadinya tentang mut'ah ini.
Tapi sayangnya tidak ada nasik mansuknya di Quran. Nih, yakni mahar yang kamu relakan untuk mereka. Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perangkai bar, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi bin Sini dan Sabura dari ayah dan seterusnya. Nih, hai manusia, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Dulu zaman Muhammad, Dan kamu kini saya kasih duit ya, Allah telah nikah kita 7 hari. mengharamkannya hingga hari kiamat. Berat Ya, ini tapi berat. kan sekarang konfliknya zaman sekarang, Bang. Karena tahu nggak Muhammad Nazir, kenapa kamu jadi seperti ini? Karena kamu Ya, tapi karena kan konteksnya karena di saya zaman tahu karena sekarang, Bang. nalarmu Ini kan loh, kita ini lagi kok hidup seperti di zaman prostitusi sekarang. terselubung. Dengar, nalarmu kan berpikir ini kok macam seperti prostitusi berselubung. Kan kamu gitu kan? Nih, sesungguhnya dahulu aku Enggak. mengizinkan kalian. Ini Kini disesuaikan Allah dengan telah zaman, Bapak. mengharamkannya Disesuaikan hingga dengan hari zaman. kiamat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka hendaklah ia meninggalkannya dan janganlah Hendaklah ia kalian mengambil meninggalkannya. apa yang kalian telah berikan kepada istri-istri dengan kalian mut'ah. Nih ya, maksudnya begini loh, ini nikah mut'ah ini itu dilarang di hadis, nggak ada di Quran. Ini ayat ini masih berlaku, tapi Fungsinya hadis biasa itu umat muslim kan menjelaskan ngarang ayat hadis, Al-Quran, bikin jadi nggak hadis ngarang. masalah. Jadi nggak masalah. Fungsinya hadis itu menjelaskan ayat Al-Quran, jadi nggak masalah. Dengar. Walaupun nggak ada di Quran juga. Dengar, sekarang saya tanya, apakah ada pembatalan ayat nikah mut'ah itu di Quran? Tidak ada nasih dan Tidak mansuknya. ada. Tidak ada nasik mansuknya di Quran. Makanya umat muslim harus ngarang hadis bahwa itu diharamkan oleh Muhammad di hadis. Kenapa saya mengatakan bahwa hadis itu karangan? Karena ada hadis yang selanjutnya mengatakan bahwa di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, nikah mut'ah masih dilaksanakan. Lalu Umar bin Khattab lah yang menghapuskan nikah mut'ah itu. Kalau memang Ya, di zaman berarti itu Muhammad emang sudah orang yang melaksanakan nikah aduh, mut'ah itu berat yang ini, nggak nurut, Bang. berat. Dari hadisnya, bener kan? Kalau Nabi Muhammad udah ngelarang, tapi pada saat di zaman Umar bin Khattab ada yang masih melakukan. Berarti emang orang-orang tersebut yang emang melanggar dari hadis Baik. Nabi tersebut, larangan hadis Nabi. Saya jawab. Sekarang Muhammad Nazir, kalau ada wahyu tentang pelarangan nikah mut'ah, maka wahyu itu harus masuk ke dalam Al-Quran, betul? Ulang delay. Kalau Muhammad dapat wahyu, seharusnya wahyu masuk kemana? Ke Quran atau tidak? Ada yang masuk ke hadis qudsi dan ada yang masuk ke Quran. Oke, tunjukkan di hadis qudsi atau hadis di Quran bahwasanya nikah mut'ah sudah dilarang. Bentar. Meninggal. Saya cemburu. Google lagi, Abang juga searching dari lagi. Google kan? Abang juga Google lagi. Loh, Nggak apa-apa. saya Google supaya cari data doang. Cari biar bisa saya tampilkan di layar. Kalau sebelumnya saya sudah tahu. Oke, saya Ayo. jawabannya ya. Tidak ada hadis qudsi yang secara langsung melarang nikah mut'ah, akan tetapi nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Di dan Quran ada ulama. tidak? Terluru pelarangan nikah mut'ah. Ya nggak apa-apa sih Bang, nggak ada di Nggak hadis ada, qudsi, sampai nggak kiamat ada di- dicari, nggak ada di Ya, Quran. Yang penting di hadis ada, karena hadis itu Iya. jadi sumber Sekarang saya tanya, hukum bagi Mbak, agama Islam. sekarang Jadi saya nggak tanya, masalah. Mbak. Menurut saya nggak masalah. Oke, begini Mbak. Kalau ada wahyu yang datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, nikah mut'ah sudah kuharamkan.
maka wahyu itu harusnya masuk ke dalam Quran. Setuju? Enggak seharusnya juga sih. Berarti Muhammad tidak memasukkan wahyu-wahyu ke dalam Quran. Berarti kalau Muhammad dapat wahyu tidak ditulis oleh para sahabat. Berat ini teman-teman. Sekarang saya tanya, jika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu menurut sejarah orang Islam dimasukkan Quran nggak? Dimasukkan Quran. Iya, tapi kenapa wahyu pengharaman nikah mut'ah tidak masuk Quran? Karena memang nggak ada. Yang ngarang itu para pengarang hadis. Gimana? Emang nikah mut'ah nggak ada di Al-Quran pelarangannya. Tapi dalam hadis ada, dan semua tingkah laku Nabi Muhammad, perkataannya itu bisa menjadi sumber rujukan karena Al-Quran sendiri. Apakah Muhammad Oke, menurut surat An-Nahl. Oke, coba baca surat An-Nahl ayat 3 dan 4. Bentar dulu, penjelasan saya dulu Bang, dengerin dulu. Jangan. Mengapa perkataan Nabi Muhammad harus dituruti? Kan memang sudah dilegalitas oleh Al-Quran. Kata Allah kan, apa itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada pada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi baik. Apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan berarti itu baik. Gitu. Oke, menikahi anak di bawah umur baik. Semuanya sih. Menikahi anak di bawah umur baik. Tergantung konteks zaman. Tergantung konteksnya lagi sekarang. Ya, kan? Semuanya berubah kan? Katanya tadi baik, sekarang nggak baik. Berarti suri tauladannya itu bukan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau sepanjang masa berarti sekarang baik nggak menikahi anak di bawah umur? Tergantung Bang. Tergantung. Gimana? Anak di bawah umur zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, segede apa, sedewasa apa, secerdas apa. Baik. Dan anak di bawah umur zaman sekarang beda, jelas baik. Beda pola pikir jauh menurut saya. Karena pengaruh makanan. Apakah umur 6 tahun di zaman Muhammad itu anak di bawah umur atau dewasa? Bisa saja disebut di bawah umur atau bisa juga disebut dewasa. Tergantung orangnya. Umur 6 tahun sudah dewasa? Tapi kan tidak ada syarat harus menikahi wanita dewasa, Bang. Tadi katanya segala yang dilakukan Muhammad itu contoh yang baik. Sekarang kita ambil contoh yang dilakukan Muhammad ternyata tidak baik. Itu gimana sih? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa. Betul nggak? Mana hadisnya? Waduh, banyak nggak taunya dia teman-teman. Jadi gini Bang, abang itu kan seorang abang, jadi pasti kecil atau besarnya pasti mencari kesalahan agama yang abang bahas, atau mencari kesalahan. Oh, sudah salah kok dicari kesalahannya. Pernah dengar hadis itu nggak? Bahwa Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang sudah dewasa, yang bukan suaminya. Pernah dengar hadis itu? Belum pernah. Belum pernah. Kita kasih tunjuk teman-teman. Kita harus bersabar ya teman-teman ya. Karena banyak muslim tidak tahu hadis ini. Jadi teman-teman jangan bilang temanya kok sama dengan yang kemarin ya. Karena banyak muslim yang kemarin tidak datang ya. Baik. Karena muslim kemarin tidak datang, jadi teman-teman sabarlah terhadap muslim yang kemarin belum datang dan belum tahu ya. Lihat. Mbak Muhammad Nazir Hussein, perhatikan ya, dari hadis Aisyah. Apa itu? Coba saya kasih tahu. Hadis Bukhari misalkan nomor berapa? Oke, baik. Saya cek dulu dong. Ini hadisnya. Ya, ini juga hadisnya. Ini hadisnya. Banyak nih hadis-hadisnya. Bukhari atau Muslim? Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak nih. Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadisnya nih. Ya. Iya, tapi maksudnya nomornya berapa lebih spesifiknya? Kalau nomor mah beda-beda, Mbak. Nomor hadis tuh nggak sama. Ada yang bilang nomornya sekian dikit. tergantung siapa yang ngeluarin, penerbitnya siapa.
Kalau nomor hadis itu nggak pernah sama, jilid mana, buku penerbit siapa, makanya beda-beda nomor hadis. Makanya isinya saja. Nih webnya nih, webnya nih. Linknya aja coba apa itu? Rumahfikih.com. Oke, rumahfikih.com. Nih, ada pertanyaan. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita biar jadi mahram? Nih, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Saya pernah membaca hadis Pak Ustadz tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya yang sudah dewasa supaya menjadi mahramnya. Benarkah bahwasanya Siti Aisyah menyetujui bahwa ini adalah cara menjadikan laki-laki dewasa menjadi mahram wanita yang menyusuinya? Sehingga ada ulama besir yang berfatwa konyol membolehkan menyusui wanita sudah dewasa. Ini. Lalu bagaimana dan seterusnya ini ditunjukin nih dalil-dalilnya. Nih benar nih ya. Memang tidak dipungkiri fakta bahwa Aisyah adalah satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang berpendapat bahwa laki-laki yang sudah balik bisa menjadi mahram dengan seorang wanita kalau dia menyusui kepadanya. Nih, ini jelas nih. Hadis pertama nih dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah ya, anak perempuan Suhail datang kepada Rasulullah. Sesungguhnya Salim sudah balik dan akalnya pun sebagaimana belia dewasa. Itu hadis itu beliau pendapat Aisyah bang, bukan pendapat Nabi Muhammad, dan seluruh ulama 4 madhab menolak pendapat beliau. Aisyah dapat dari mana? Menolak pendapat. Oke, Aisyah dapat dari mana? Bahwa Nabi berkata, ini Aisyah bilang bahwa Nabi pernah berkata kepada istrinya Abu Huzaifah, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Kamu kalau saya bacain, kamu malah baca yang lain. Kenapa kamu tidak percaya dengan saya sih? Saya ini nggak ngarang, saya ini baca. Nih, lalu Sahlah pulang, kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Setelah disusui apa? Maka hilanglah sesuatu pada wajah suaminya. Hilang rasa cemburu setelah dinenenin. Ini bagaimana? Yang kayak begini yang kata kalian Nabi. Berat, saudara-saudara. Ayo. Jangan terguncang, jangan terguncang. Kalau terguncang, gini, saya dari tadi kan cerita Islam. Coba Muhammad Nazir. Waduh, dia kayaknya udah anu dia. Langsung aduh. Muhammad Nazir, dengar saya sekarang. Oke, ya, saya mengadang-adang nggak itu? Saya mengadang-adang nggak? Saya mengadang-adang nggak? Tapi itu kan solusi dari Aisyah bang. Aisyah kemudian menjawab bahwa solusinya bisa saja laki-laki itu disusui agar bisa menjadi mahram, sehingga tidak lagi jadi masalah kalau ada kebutuhan. Oke, artinya begini, kan sebentar. Begini, Muhammad Nazir, pelan-pelan ya. Misalnya kamu punya suamimu punya anak angkat. Taruhlah anak angkatnya umur 17 tahun. Dan kamu serumah dengan anak angkat dari suamimu. Biar suamimu tidak cemburu, kamu harus menyusui anak angkatmu itu. Betul? Tapi di sini yang diangkatnya dari sejak kecil. Iya. Dan setelah
dewasa, wajah suaminya itu cemburu. Dia ngadu sama Muhammad, ya Rasulullah, di rumah kami ini ada Salim, udah besar dia. Nah karena dia sering di rumah, suami saya itu cemburu. Lalu Muhammad memberi solusi, susuilah dia. Lalu bilang Sahlah, bagaimana saya susui dia? Dia sudah jenggotan katanya. Muhammad tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa, susui dia. Nah setelah disusui, konon kabarnya, kata Sahlah, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Tapi di sini kebolehan dari Nabi itu hanya berlaku khusus buat Sahlah. Khusus kalau udah begini khusus, kalau udah begini khusus. Nah ini yang nggak dibaca sama abang di bawahnya. Abang ini. Baik. Nggak boleh gitu, Artinya, oke, artinya Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Khusus untuk ini aja, kasus khusus, ya artinya benar. Artinya ada kejadian ya. Artinya ada kejadiannya ya. Ya. Dan ini anak kasusnya juga hampir balik, jadi belum terlalu dewasa lah. Sudah balik, hampir balik, sudah balik. Bang ini di situ tuh. Waduh, berat ini, berat. Nih, saya balikin lagi. Saya balikin. Nih. Apa ini? Nah, nih, saya kasih tunjuk. Yang sudah hampir balik. Baik. Saya tampilkan ya. Berarti belum nyampe 17 tahun konteksnya. Berarti hampir baik. Nggak masalah. Saya tampilkan hadis-hadis yang lain. Itu dikatakan sudah berjanggut. Ya. Sesungguhnya Salim telah balik. Nih. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Jelas? Bahkan banyak riwayat-riwayat lain ini. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik. Sudah balik. Oke, anggaplah Salim ini kan namanya juga beda pendapat, Bang. Iya, makanya saya bilang itulah kalian. Nah, kalau ada beda pendapat, nih saya kasih solusinya. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, maka berbohonglah. Supaya tidak bertikai untuk mendamaikan orang yang berselisih. Boleh bohong menurut hadis. Makanya tanpa kebohongan Islam sudah tinggal nama. Dan beda pendapat ya. Gimana? Dan beda pendapat itu beda, Bang. Coba bertikai dan beda pendapat itu beda definisinya. Saya yakin. Oke lah, jangan ke situ lagi biar nggak muter-muter. Gini, saya cuma mau bilang begini. Ya. Coba Muhammad Nazir. Gini. Tema kita kan dari awal ini loh, ini. Biar kita kembali ke tema ya, teman-teman ya. Supaya kita panjang lebar tapi kita nggak ada intinya. Gini, dengar. Al-Quran bilang sosok yang suci itu siapa? Isa apa Muhammad? Kalau ada Al-Quran yang bilang Nabi Isa itu suci, ayat berapa? Quran surat berapa? Coba buka surat Maryam ayat yang ke-19. QS Maryam. Ya, Quran yang ke-19 ayat yang ke-19. 19. Oke. 19. 19. Jibril berkata, sungguh aku ini hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Oke, di dalam bahasa Arabnya disebutkan innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakian. Betul? Ya. Siapa di situ gulam yang zakian itu? Siapa di situ yang suci di situ? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Isa. Menurut Al-Quran yang suci itu adalah Isa, betul? Betul. Nah, sekarang adakah Muhammad disebutkan suci, orang yang suci?
Ya kalau nggak disebutin emang kenapa? Iya, artinya yang patut dicontoh, yang patut diteladani, yang diikuti siapa? Muhammad atau Isa? Dua-duanya harus diikuti. Bagaimana dua-duanya? Yang satu saja seperti tadi. Bang, begini, kan dalam agama Islam itu Nabi Isa juga sama seorang figur yang baik. Kenapa kamu hanya mengikuti Muhammad saja, tidak mengikuti Isa? Ya karena ajaran Nabi Isa itu enggak dianjurkan untuk diamalkan di sekitar umat Muhammad zaman sekarang. Berat. Inilah, saya sudah punya tema baru, ini akan kita bahas besok. Ya, ini yang berjudul Islamic Dilemma. Ya, dilema di dalam Islam. Ya, ini tema kita besok, teman-teman. Quran menyuruh Islam untuk mengimani Injil, tapi Islam tidak mengimani Injil. Lah ini dilema orang Islam abad tahun 2025. Sekarang saya tanya. Memang. Oke, sekarang saya tanya, kamu disuruh beriman kepada Injil nggak? Iya. Dan kenapa kamu tidak beriman kepada Injil? Oke, dalam pemahaman saya ngaji di pesantren, bentar dulu Bang, kasih saya penjelasan. Iman di sana itu kita boleh atau harus mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil dan Taurat, tapi tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Yang harus diamalkan sekarang itu adalah Al-Qur'an. Berat, ini berat. Ya, benar, emang gitu pemahamannya. Oke. Jadi kamu tidak percaya bahwa Oke, jadi kamu tidak percaya kepada Injil? Percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Mana ayatnya? Disuruh percaya bahwa Allah menurunkan atau disuruh percaya kepada Injil itu? Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu sesuai pemahaman saya dulu pernah ngaji gitu. Makanya teman-teman, mereka ini korban ustadz-ustadznya. Kenapa? Kalau sampai umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab karangan ustadz kagak laku, nggak ada yang bilang. Loh, bayangkan betapa kitab-kitab karangan ulama itu telah menjadi bisnis yang menggiurkan. Makanya dicetak terus, biar umat muslim beli terus. Kalau sempat umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab mereka nggak laku. Nih, saya tunjuk lagi ya. Bang, definisi iman itu kan percaya. Ya udah, percaya aja. Allah pernah menurunkan kitab Injil, udah. Baik. Perlu sampai mengamalkan, nggak wajib. Udah, itu kan hak prerogatif saya sebagai muslim. Jadi sebenarnya abang nggak bisa mengorek-ngorek lagi. Karena itu tapi kan itu bukan ngaca Quran. Apa yang disebutkan Al-Quran? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya bacakan. Nih ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Apa dikatakan? Perhatikan. Oke. Sabar ya. Nih. Coba kamu yang baca atau saya? Saya aja. Arabnya atau gimana? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Ya, jadi di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, betul nggak? Betul. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada kitab Injil? Saya beriman, Bang. Cuma definisi iman itu apa? Percaya kan? Iya. Apa yang kamu percaya dalam kitab Injil? Di dalam Injil, jangan kamu berdusta, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Tapi kamu lebih percaya kepada kitab Sahih Bukhari. Boleh berdusta. Ya kan? Kalian ini disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, tapi malah kalian beriman kepada kitab sesudah Al-Quran, namanya kitab Bukhari, yang di dalamnya terdapat, malah kalian lebih percaya kitab karangan orang. Loh, inilah akibat. Karena mereka itu ulama. Karena beliau itu ulama, Sahih Bukhari, beliau itu ulama, dan mengikuti ulama itu memang diharuskan karena ada ayat Al-Qur'annya. Emang Al-Qur'an yang sudah melegalitaskannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Baik. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya. Kalau kau tidak tahu ya ahli dalam bidang Oke. ilmu agama itu ya ulama. Oke. Menurut Al-Quran siapa yang harus ditanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang mengetahui di bidangnya. Siapa orang-orang yang mengetahui itu? Ya kalau misalkan dia Ahli kitab. Ahli kitab. Nih, inilah ketika kalian telah mempercayai ulama-ulama kalian. Lihat nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, mau saya ceritakan aja. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Itu serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul asli. Tuh, kitabnya Tamasya ke Surga. Inilah kitab sucinya orang Islam sekarang. Apa kitabnya? Tamasya ke Surga. Siapa yang mengarangnya? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, nih. Arwah ila biladil afrah. Rasul berkata, Tuh. maaf. Tuh. Judul kitabnya apa tadi? Habila arfah tadi. Ya kan? Makanya saya bilang, Mbak, kalian ya, yang ada di rumah kalian itu adalah kitab tadi. Kitab fikih, kitab kuning, ya kan? Kitab ini. Kitab karangan ulama. Sementara Al-Quran menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Orang yang paham ilmunya, Bang. Jadi nggak apa-apa, karena sudah dilegalitaskan dalam Al-Quran kalau kita itu harus mengikuti ahla zikri atau orang yang berilmu di bidangnya. Oke, siapa itu orang-orang yang berilmu? Ulama. Oke. Menurut Al-Quran, kepada siapakah Muhammad harus bertanya? Nih, Muhammad itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang membaca kitab yang terdahulu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul?